Pemirsa, Gecik Gampung Sukaramai Dharma Sentosa melantik Muhammad Juanda sebagai Ketua Pemuda Gampung periode 2021-2024. Pelantikan berlangsung di Aula Gedung Tim Penggerak PKK Gampung pada Sabtu pagi. Pelantikan Muhammad Juanda sebagai Ketua Pemuda beserta pengurus kepemudaan Gampung Sukaramai ditandai dengan pemakaian baju Forum Persatuan Ketua Pemuda FPKP Kota Banda Aceh. Pelantikan disaksikan oleh unsur Tuhaput, para kepala dusun, Babinsa dan Babin Kamtipmas, serta tokoh masyarakat dan pemuda Gampung Sukaramai. Dalam sambutan dan arahannya, Gecik Sukaramai Dharma Sentosa meminta pengurus kepemudaan yang dilantik menjalin silaturahim dengan para senior dan menjadi mitra pemerintah Gampung, salah satunya dalam mengelola program Badan Usaha milik Gampung BUMG. Pemuda juga diminta mendukung penetapan Sukaramai sebagai Gampung Bersih Narkoba atau Bersinar. Jadi saya nanti jadi relawan. Maksudnya apa? Kalau sudah dicanangkan kita Gampung Bersinar, apapun sama narkoba itu kita tantang dan mereka akan bantu kita. Nanti ada kita punya warga, masyarakat kita yang perlu kita kira-kira diapakan di sekolah Rehab. Di rehab. Kita bisa ngomong BNN, kamu kasih kami Gampung Bersinar apa kalian punya ya kebaikan dari kalian. Nanti kita bisa tampung warga-warga yang mana yang perlu kita rehab, mudah cepat kali kita. Kalau sudah kita punya Gampung dihargai menjadi Gampung Bersinar, ya. Sementara Ketua Pemuda Sukaramai Muhammad Juanda menyampaikan terima kasih atas kepercayaan menjadi Ketua Pemuda Gampung Sukaramai Blower yang disebutnya memiliki karakter masyarakat yang unik. Karakter Gampung kita yang sedikit unik, mudah-mudahan dengan dibantu orang-orang tua serta aparatur Gampung, kami juga mohon agar kami dibimbing dan selalu disupport. Bagi teman-teman juga kami harapkan dari pemuda-pemudi agar jauh lebih aktif, gap-gap ya, keseganan terhadap abang-abang juga jangan terlalu terkesan berjarak. Juanda terpilih sebagai Ketua Pemuda Gampung Sukaramai Blower dalam pemilihan yang berlangsung Desember 2020 lalu. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.